Rusia hancurkan pabrik rudal terbesar Ukraina. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Menjelang masuk bulan ke-9, 4 Februari sampai 24 Oktober, invasi Rusia ke Ukraina, militer Rusia tak mengendurkan serangannya. Dalam serangan terakhir, pabrik rudal Neptunus di Provinsi Kharkov, Ukraina dilaporkan dihancurkan oleh rudal yang ditembak militer Rusia. Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, melaporkan bahwa militer negara itu menggunakan senjata presisi untuk menyerang fasilitas pertahanan komuner di Provinsi Kharkov, Ukraina dan menghancurkan sejumlah rudal anti kapal Neptunus yang baru dibangun. Ukraina membangun Neptunus berbasis rudal anti kapal subsonik 3M24 Uran yang dibuat selama era Uni Soviet untuk melenyapkan kapal permukaan dengan bobot 5.000 ton. Kapal induk armada laut hitam Rusia Moskva, menurut spekulasi barat menjadi korbannya, tenggelam pada April 2022 setelah dihantam rudal Neptunus. Selain itu, fasilitas penyimpanan di Salkiv lebih dari 56.000 ton di Provinsi Dnepropetrovsk dihancurkan. Serangan rudal Ukraina di sepanjang garis depan Kherson dan Donbas juga berhasil digagalkan. Lebih dari 130 prajurit Ukraina, 2 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, 13 kendaraan lainnya dikeluarkan dari ring tempur. Roket Rusia hancurkan gudang peluru Ukraina, 100 tentara jadi mayat. Sebuah pabrik keramik di kota Slaviansk Oblast, Provinsi Donetsk, Ukraina hancur setelah dihujani roket militer Rusia. Pabrik itu menjadi sasaran tembak roket armada beruang merah setelah diketahui menjadi gudang senjata militer Ukraina. Dari Viva Militer, dari kantor berita Rusia TASS, serangan dahsyat roket dilancarkan unit militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF pada Minggu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, mengkonfirmasi serangan ke gudang senjata militer Ukraina. Sebuah serangan dengan senjata presisi tinggi dilakukan di pangkalan sementara artileri Ukraina dan gudang amunisi yang terletak di pabrik keramik di Slaviansk. Konashenkov juga memastikan 100 kendaraan Ukraina tewas dalam serangan roket itu. Tak hanya itu, sebanyak 1.000 peluru artileri meriam howitzer M777 buatan Amerika Serikat hancur. Sementara itu, sebanyak 700 amunisi sistem peluncur multi roket Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU yang juga ditempatkan di gudang itu tak luput dari aksi militer Rusia. Serangan itu menewaskan hingga 100 tentara Ukraina dan lebih dari 1.000 peluru untuk howitzer M777 buatan Amerika Serikat. Serangan rudal terus berlanjut. Rusia klaim hancurkan 5 gudang amunisi Ukraina. Serangan rudal Rusia ke Ukraina juga terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 5 depot amunisi di wilayah Kherson, Republik Rakyat Donetsk dan kota Zaporizhia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, mengungkapkannya dalam sebuah pengarahan pada hari Minggu seperti diberitakan TASS. Pesawat taktis dan tentara, pasukan rudal dan artileri menghantam 3 titik komando di dekat pemukiman Koroviryar dan juga Nivorovka di Republik Rakyat Donetsk, pemukiman Novosinovo di wilayah Kharkov dalam 24 jam terakhir, serta posisi 24 unit artileri, tenaga, dan peralatan militer di 141 wilayah. Menurutnya, 5 depot amunisi dihancurkan di dekat Davidov Brod di wilayah Kherson, Sandrigolovo di Republik Rakyat Donetsk, dan juga di kalangan kapal Zaporizhia. Angkatan Bersenjata Rusia juga terus menargetkan fasilitas militer dan juga energi Ukraina dalam 24 jam terakhir, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Pada hari terakhir, Angkatan Bersenjata Rusia terus menggunakan presisi tinggi senjata peluncur udara jarak jauh untuk menargetkan aset militer dan juga fasilitas energi Ukraina, katanya. Menambahkan bahwa semua target telah terkena. Angkatan Bersenjata Ukraina juga mencoba menerobos pertahanan Rusia di wilayah Kherson pada hari terakhir. Tetapi pasukan Rusia juga tetap bertahan, kata Konashenkov. Musuh mencoba menerobos pertahanan Rusia di dekat pemukiman Koshara dan juga Pyatikaki di wilayah Kherson dalam 24 jam terakhir dengan operasi yang melibatkan hingga 3 batalion termasuk 1 batalion tank. Pasukan Rusia juga berdiri tegak menyebabkan kerugian besar bagi musuh. Lebih dari 250 tentara Ukraina tewas, 11 tank, 14 kendaraan lapis baja tempur, dan 2 artileri medan hancur. Jatuhkan drone dan hancurkan roket HIMARS. Pertahanan udara Rusia menjatuhkan 11 drone dan mencegah 8 roket HIMARS dan
Olka di wilayah Kherson. Pertahanan udara menjatuhkan 11 kendaraan udara tak berawak di atas Nikolskoye, Blagovesenska, dan juga Andreyevka di Republik Rakyat Donetsk, Kuzemovka di Republik Rakyat Luhansk, Podgornoye di wilayah Zaporizhia, Zukanovo, Sarisa, Sarnivroye, Baksima, Gorkogo, Kvibzevo di wilayah Kherson. Menurut Konashenkov, 8 roket HIMARS dan juga Olka dicegat di dekat pemukiman Kakhovka dan juga Antonovka di wilayah Kherson. Sejak dimulainya operasi militer khusus, tentara Rusia juga telah menghancurkan 323 pesawat, 161 helikopter, 2.247 kendaraan udara tak berawak, 380 sistem rudal, 5.830 tank dan kendaraan lapis baja tempur lainnya, 870 peluncur roket ganda, 3.480 artileri lapangan dan mortir, serta 6.595 kendaraan bermotor khusus militer. Rusia pukul mundur Ukraina di Donetsk dan juga Kherson. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 16 Oktober mengklaim pasukannya telah memukul mundur pergerakan pasukan Ukraina di wilayah Donetsk, Kherson dan juga Mykolaiv. Mundurnya pasukan Ukraina itu digambarkan sebagai kerugian signifikan yang dialami musuh, namun operasi di medan perang belum dapat diverifikasi. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan akan melanjutkan serangan udara terhadap target militer dan juga energi di Ukraina menggunakan senjata jarak jauh yang dipandu dengan presisi. Tujuan serangan juga telah tercapai, semua target yang ditetapkan juga telah dinetralkan. Sepanjang perang yang berlangsung hampir 8 bulan, rudal Rusia juga menyerang pusat-pusat penduduk sipil di Ukraina. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari. Rusia mengatakan pasukannya telah memegang posisi selama pertempuran sengit di wilayah Kherson dan juga menyerang posisi Ukraina di wilayah Donetsk. Wilayah Kharkiv Ukraina, Rusia mengatakan telah menghancurkan 3 howitzer buatan AS dan sebuah titik persimpangan di sungai Alskil yang digunakan pasukan Ukraina untuk memindahkan cadangan dan amunisi. Sementara itu gagal rebut Kherson, 270 serdadu Ukraina tewas dalam sehari. Pertempuran sengit terus terjadi di tengah upaya Ukraina untuk mengambil alih daerah-daerah yang dikuasai Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa tentara Ukraina dari arah Mykolaiv Kryvyi Rih telah melakukan beberapa upaya penyerangan namun gagal. Mereka menderita kerugian dan mundur, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov dalam siaran resminya. Sementara itu, serangan balik Rusia juga berhasil mengarahkan Brigade Mobil ke-46, Brigade Laut ke-35, dan juga Brigade Infanteri Kejar ke-61 di daerah pemukiman Bezimenoe, Novogrigorivka, wilayah Mykolaiv, dan juga Shukay Stavok, wilayah Kherson. Akibat pertempuran itu, kata Igor, hanya dalam satu hari di arah Mykolaiv Kryvyi Rih, 3 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 7 kendaraan lapis baja, 2 truk pick-up dengan senapan mesin berat Ukraina hancur, termasuk 270 personil militer. Sementara itu, serangan presisi tinggi dari pasukan dirgantara Rusia menghantam pos kontrol formasi nasionalis Kraken di area pemukiman Priship, wilayah Kharkov, dan juga Brigade Bekaris ke-93 wilayah Artyomov di Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 50 nasionalis dihancurkan, serta 16 unit peralatan dan kendaraan militer khusus. Adapun sekitar 50 prajurit Ukraina tewas dan lebih dari 120 terluka oleh serangan senjata presisi berbasis darat di titik penempatan sementara unit Brigade Pertahanan Teritorial ke-127 dan Brigade Mekanik ke-14 di dekat kota Kharkiv. Menjelang masuk bulan ke-9, 4 Februari sampai 24 Oktober, invasi Rusia ke Ukraina, militer Rusia tak mengendurkan serangannya. Dalam serangan terakhir, pabrik rudal Neptunus di Provinsi Kharkov, Ukraina dilaporkan dihancurkan oleh rudal yang ditembak militer Rusia. Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, melaporkan bahwa militer negara itu menggunakan senjata presisi untuk menyerang fasilitas pertahanan komunar di Provinsi Kharkov, Ukraina, dan menghancurkan sejumlah rudal anti kapal Neptunus yang baru dibangun. Ukraina membangun Neptunus berbasis rudal anti kapal subsonik 3M24 Uran yang dibuat selama era Uni Soviet untuk melenyapkan kapal permukaan dengan bobot 5.000 ton. Kapal induk armada laut hitam Rusia Moskva, menurut spekulasi barat menjadi korbannya, tenggelam pada April 2022 setelah dihantam rudal Neptunus. Selain itu, fasilitas penyimpanan di Salkiv, lebih dari 56.000 ton di Provinsi Dnepropetrovsk dihancurkan. Serangan rudal Ukraina di sepanjang garis depan Kherson dan Donbas juga berhasil digagalkan. Lebih dari 130 prajurit Ukraina, 2 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, 13 kendaraan lainnya dikeluarkan dari ring tempur. Roket Rusia hancurkan gudang peluru Ukraina, 100 tentara jadi mayat.